Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesadidin penting. Cakap ini kawan. Ia tiba salamnya adong. Assalamualaikum. Ibu tadi assalamualaikum dan kokiul. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh atutungan. Jadi tiga doa makanya mengadaki waalaikum dan juga atas. Jadi silakan ulangi memang ia roh meraja bende nempani berasan lakubil lolongan ni magi-magi masih modalnya. Ya menurutnya mudah-mudahan menurut dale. Ya deh namante bilo doang ngina kami pe masih jalan kain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar Rasul basyiran wa nasiran qawluhul fasl wa hukmul amal wa sunnahir rusul wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh anggota DPR yang sempat hadir, anggota DPR RI, DPR Provinsi dan Kabupaten yang sempat hadir, yang kami muliakan dan kami ta'zimi yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ayahanda Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Sopeng beserta seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir, yang kami muliakan Bapak Wali Kota Makassar pribadi, juga kepada Bapak Ilham Arif Sirajuddin, yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Bupati Sopeng beserta istri dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, para tokoh agama, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terkhusus kepada Ibunda selaku ketua panitia dan seluruh jajaran panitia yang sudah bekerja semaksimal mungkin, para guru besar, para orang tua kita, para tokoh agama, para alim ulama, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah halal bihalal tidak dikenal dalam dunia Islam, utamanya negara-negara di luar Indonesia itu tidak mengenal istilah halal bihalal, karena istilah ini diperkenalkan oleh Bapak Kiai Wahab Hasballah ketika Insinyur Soekarno meminta untuk melakukan pertemuan tokoh-tokoh bangsa Indonesia beserta dengan tokoh politik karena terjadi keretakan internal dan ancaman keretakan negara pada saat itu. Tapi Insinyur Soekarno tidak ingin menggunakan istilah silaturahmi karena itu istilah biasa-biasa saja. Maka Kiai Wahab Hasballah, salah satu muassis pendiri Nahdlatul Ulama, menggunakan istilah halal bihalal. Dari situ awal istilah ini muncul, sehingga di Arab tidak dikenal halal bihalal. Makanya ada yang menganggap istilah ini adalah bid'ah. Tapi jangan kita bersedih karena istilah ini ternyata bercampur dengan makna yang sangat dalam. Jadi matandre marilal makna
Sekarang dirubah sedikit kalimat ini, kemudian biasa kita yang populer disebut dengan open house. Kadangkala ada yang open house tapi tidak open heart. Makanya halal bihalal ini kalau dikaitkan dengan maknanya itu menjernihkan yang keruh, meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, kemudian melembutkan yang beku. Nah, makanya kalau THR-nya belum cair, ya bisa dicairkan, ya, dapat tahu kesiapan. Tapi istilah ini kemudian kita gunakan, kenapa kalimat halal bihalal itu dipakai kalimat ganda? Karena angka tahu majama iliman, tapi dia nasi sumpung nantinya. Halalkan dengan lahiriah, tapi harus diikuti juga dengan qalb. Maka digandengkan dua kalimat saling menghalalkan, bukan lahiriah saja, tapi juga dengan qalb. Kenapa Rasulullah mengajarkan ketika jabat tangan, jangan lebih dulu melepaskan tanganmu dan lihat wajahnya, supaya kalau kita terkoneksi dengan orang yang kita temani selama. Sebab itu memang para pejabat kita tadi sudah menyampaikan bahwa memang pergeseran nilai sudah mulai muncul. Ini gara-gara politik sebenarnya. Tapi ya politik yang kami bantu pasang nabut apa wahid biasa. Maka itu politik enak tentu perlu, beli perlu, malah perlu. Itu sudah bapak kriwahid. Nah, reko politik tidak ditarik ke dalam makanya itu bahaya. Makanya mudah-mudahan puasa Ramadan ini masih ada di bulan Syawal. Bulan ini istimewa. Kenapa? Karena bulan ini memiliki dua ibadah yang istimewa sekali. Yang pertama adalah puasa sunnah 6 hari, yang banyak orang salah paham. Nasi puasa dengan sunnah puasa Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Padahal hadisnya itu bersama. Siapa yang puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dikali 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Makanya 30 kali 10 itu 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10, makanya 60. Dan dalam 1 tahun itu 360 hari. Makanya puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Karena nilai puasa itu yang dihitung. Ini makanya ulama kita dari dulu ada yang kurang paham sekarang. Dia kira 6 hari ini sama 1 tahun. Dia tidak puasa Ramadan tapi mau puasa sama di tiap hari. Kemudian yang kedua, Anda tahu istimewanya ada sholatnya. Bulan Syawal bukan saja bulan puasa untuk 6 hari, tapi ada sholatnya yang disebut dengan sholat sunnah utama. Sholat inilah Rasulullah 4 kali bersumpah, wallahi demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat sunnah utama ini dan dia memiliki utang, maka dia pasti melunasi utangnya. Yang kedua sumpahnya Rasulullah, ketika dia memiliki penyakit, pasti ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bukan saja secara langsung, tapi bisa diobati secara mimpi. Maka saya dapatkan penjelasan itu juga di dalam kitab Imam Qudamah, dalam kitab Al-Mughni. Ada anak muda di Mesir bisa diobati hanya melalui mimpi. Itu berkat sholat sunnah utama. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang tidak bisa bicara, tidak bisa menyampaikan pidato, atau tidak bisa memberi sambutan, suruh kerjakan sholat sunat ini kata Nabi, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk menyampaikan sesuatu. Sholat ini hanya dikerjakan di bulan Syawal dan itu jumlah rakaatnya adalah 8. Setiap 1 rakaat kita membaca surah Al-Ikhlas 15 kali dan jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat. Kerjakan 2 rakaat 1 salam. Setelah selesai 8 rakaat kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha subhanallah bihamdihi subhanallahul azim
70 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Ini sholat bisa dikerjakan sekali dalam bulan Syawal, bisa dikerjakan setiap hari, bisa dikerjakan sekali dalam sepekan, tergantung berapa kemampuan kita. Dan inilah sholat Nabi bersumpah 4 kali. Nah, makanya di sini banyak perantau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Saya tadi baru tiba dari Manokwari, pesawat tiba sore tadi jam 4 lewat langsung ke sini. Makanya saya sampaikan falsafah Bugis itu ada, dan ini luar biasa. Sebenarnya Bapak Bupati tadi itu sudah menyempurnakan kalimat. Ia pesan satu otak luar biasa. Dia mengambil itu dari perenungan yang mendalam. Padahal situ mana banyak kalimat itu. Ada nasas. Rabba sifatakum malilu sifakaina mali sifarakme tasila catatana. Kan itu istilahnya. Sita dejeng tasita ja siriu mendek tasiriu no. Istilahnya apa? Maka malilu sifakaina, kalau ada yang lalai maka beri nasihat. Rabba sifatakum, ketika ada yang jatuh maka engkau angkat dia naik, buat dia bangkit kembali. Dan inilah yang dipakai orang Cina. Ketika ada sahabat dan temannya jatuh, maka dia akan suplai bantuan dan bisa bangkit kembali. Yogi di Yogi di Sesa untuk mapadu untuk dangkang. Pada Ogi mapadu biasa nak nasa masuli itu baru nak kembali. Kalau orang Cina tidak, dia tidak ada barangnya, ada nasas angkat. Kenapa? Karena dia memikirkan jualan temannya. Ia dari asas kurang baik tahu atau sirip mendek saling membantu, kesirip no jangan saling menjatuhkan. Nah, makanya ini yang luar biasa Pak. Ya boleh maka tadi mas saya itu luar biasa. Makanya perantau itu, makanya teman-teman tadi Allah lagi baca-baca. Tapi baca-baca ya itu tidak untuk dipakai. Maka kami angka pakai mau pakai. Agak pesan apa sudah Abu Bakar Taton Rioloko, Umar Rimonriku, Ali Riatoko, Usman Riadioko, Nasalikuri Nur Muhammad, Barakatuh ala ilaha illallah. Kumpayang. Mungkin ada yang pakai di sini. Padahal itu bukan baca-baca, itu maknanya sangat dalam karena dia bersandar kepada sahabat Nabi. Kenapa dia mengatakan Abu Bakar Taton Rioloko? Apa maknanya? Abu Bakar itu as-siddiq, maka pajokai lempuwe kendra komunro pasti berhasil. Umar Taton Rimonriku sandar di keberanian, aja mulai nasabah yang kong masalah kolari kok dia mudati kampung mati onro kok tahan kemakai arwani dia nasalai onrona. Maka itu yang disebut dengan Umar, karena Umar orang yang paling berani dari sahabat Nabi. Kemudian Ali Riyadatu, kenapa Utsman di sebelah kiri? Ali itu adalah punya agama yang luar biasa. Makanya kalau yolo agama nampak musafah orang-orang Utsman itu simbol kekayaan. Nah makanya pajokai lampuwe sandre ko dia ada orang yang ngenge. Kemudian kalau yolo agama pemalatan murusus napali nomo ujama-jama. Itu kuncinya dari komelo kololo mengibaratkan anak kita. Tapi mega atau komelo ijoka ia rona baca nanti sempurna dia berhasil asal kalasnya kita boleh. Padahal hakikat ini maka dari teman-teman orang tua dulu tidak mengatakan angka baca mau pakai, tapi dia mengatakan angka pakai mau pakai. Pakaian itu bukan bacaan, tapi itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Dan itulah yang diistilahkan kemudian masyarakat Bugis dengan sulapapa. Dan itu karena semua tubuh kita juga dari 4 unsur. Ada api, ada air, ada angin, dan ada tanah. 4 unsur ini kemudian masuk dalam unsur sholat. Alif, tato, harokok, mim, sujud, dan tunda. Maka ketika dia berdiri dia adalah huruf alif, ruku dia adalah huruf ha, ketika dia sujud dia adalah huruf mim, ketika dia duduk adalah huruf dal. Dan itu juga unsur penciptaan, tapi tulisannya itu adalah Ahmad, itu yang disebut dengan Nurul Muhammad. Makanya adalah satu pandita pajokai lempuwe warani ko walayolo yang namanya nampak murusu linomo kemudian tertogang di sampahnya
dan diktatus itu Anda. Dan inilah simbol yang selalu dipakai ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Bugis, dan itu diserap dari hadis dan ilmu tasawuf. Tapi ini mulai hilang karena dalam Islam ini kita mengenal beberapa ilmu. Di sini banyak guru besar kita. Dalam Islam ini kita kaji ada ilmu hikmah. Ini yang sering saya ceramahkan karena jarang penceramah menyentuh ilmu hikmah. Dia roto-roto tadi pakai istilah pemali. Pemali ini tidak masuk dalam hukum Islam, tapi dia masuk dalam kaidah ilmu hikmah. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang diambil dari ilmu maka disebut ilmu hikmah. Ilmu adalah ilmu, hikmah adalah ilmu. Tapi ketika ilmu yang didapatkan melahirkan ilmu, itu yang disebut dengan ilmu hikmah. Saya kasih contoh. Kenapa kalau kita makan dilarang melangkahi makanan? Kalau ada makanan di depan kita, tidak boleh ambil yang jauh. Biasa ada ayam di sini, ada ikan di sana. Tangan kita menyeberang kayak sepatu. Tapi orang sampai tidak begitu. Itu tidak boleh. Orang tua dulu mengatakan kembali. Kenapa? Ditemukan para ulama tasawuf bahwa siapa yang mengambil makanan, dia melangkahi makanan yang ada di depannya, maka dia tidak akan mendapatkan rezekinya kalau dia kecuali dia urus dulu. Tapi kalau dia mengambil makanan yang ada di depannya tanpa melangkahi makanan, maka orang yang akan mengarahkan supaya rezeki itu datang kepadanya. Jadi ya kumelo kita silada urus ida letak aja terlangkahi makanan itu malah kinandre. Makanya meja-meja yang disiapkan ini enak. Dari sini lah orang Bugis, dari kau angkat tabungan, akan balena dia pakai supaya itu bisa diputar. Dia gunakan apa? Tiada ilah. Dan itu kepintaran orang tua kita luar biasa. Cuma namun dia paham. Kemudian, kenapa juga kita dilarang kalau perempuan makan tidak boleh membuka bibirnya? Wah, ini ibu-ibu harus tahu. Ibu-ibu kalau makan jangan coba-coba membuka bibirnya ketika mengunyah. Rapatkan bibir, hanya rahan yang bergerak. Nanti dia buka ketika dia menyuap makanan. Laki-laki boleh terbuka, tapi hanya tidak boleh bunyi. Kenapa? Wanita yang makan dengan rapat bibirnya, hanya rahangnya yang bergerak, maka suaminya akan pengganti baru setiap malam. Ini yang banyak orang datang. Sudah paham? Kalau tidak paham, saya pakai bahasa simpelnya. Kalau bibir atas rapat, yang di bawah juga ikut rapat. Kalau masih tidak paham, kelewatan betul. Saya cuma bisa ngomong sampai di situ. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Larangan-larangannya disebut dengan pemali. Makanya orang yang melanggar tidak berdosa, tapi akan berdampak ke kehidupan dunianya. Makanya kalau kita buka kitabnya Imam Sarmuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ada 21 larangan itu, dan inilah yang disebut sebuah pemali. Tidak boleh menyapu di dalam rumah di malam hari, karena membuat malaikat rahmat itu akan keluar. Jangan biarkan jendela terbuka dan pintu sampai masuk waktu maghrib, karena jin akan masuk ke dalam rumah. Jangan kau gunakan kain yang kau pakai sebagai lampu. Seringkali kita begitu, pakai baju kemudian kacamata kabut diambil baru digosokkan. Oh, itu menolak rezeki Allah Tuhan. Ini banyak yang melakukan ini. Sudah banyak. Apa yang kalau kalau dia gosokkan ke bajunya, oh itu pelanggaran betul itu. Itu menolak rezeki selama Tuhan. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Sarmuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Dan inilah yang dipelajari ulama dulu, diajarkan ke masyarakat kita, sehingga ketika dia mencari rezeki, dia tidak pintar, tidak terlalu ahli, tapi kenapa? Dimudahkan terus rezekinya. Dan inilah yang diajarkan turun-turun ke anak-anaknya. Tapi sekarang ilmu ini mulai hilang karena menggunakan metode modern. Tapi upasan ia kodalle tania mancana tahu masa padalle nasugi tania tempat tolong nasugi itu tania tu galang nanti mengkaris nasugi ia kini pak tolong nasugi itu ini ada ustaz mampu maka perhitungan ustaz yang kerja
Iya, karena semua ustaz tahu doanya kaya. Coba tanyakan. Kadang-kadang saya kalau ke Kalimantan ceramah, ditanya sama orang soleh itu, bilang Pak Ustaz, doa apa dibaca supaya kita bisa kaya? Padahal yang bertanya itu sudah ada 5 mobilnya, yang ditanya baru naik motor. Saya seandainya bilang malaikat itu kasih tahu, bilang itu yang kau tanya minta doa kaya baru naik motor, kau sudah punya mobil itu terbalik. Mestinya saya yang minta sama dia apa yang kau baca sehingga bisa kaya. Makanya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang berdoa, bukan kepada siapa yang pintar. Seandainya kepintaran orang kaya, maka profesor doktor yang belajar ekonomi akan menjadi orang kaya. Tapi apa? Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, maka syukuri apa yang diberikan kepada kita. Itu kuncinya. Tapi ada kekayaan yang tidak kalah dari semua yang ada, adalah kekayaan iman. Karena iman yang kuat akan kita syukuri semua. Kemudian yang ketiga, poin yang tidak kalah pentingnya, bulan ini disebut Rasulullah sebagai bulan Nisan. Tadi bulan Syawal itu kalau disebut dalam bulan Islam. Tapi bulan April ini kalau dibahasakan itu bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan April. Bulan ini ketika air hujan turun ada langsung dari langit. Jadi kalau ada air hujan di bulan 4 ada langsung dari langit. Jangan melalui atap dengan menggunakan wadah yang tidak pernah dipakai. Kemudian bacakan doa, disebutkan dalam hadis Nabi surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun dan ayat kursi. Baca masing-masing 70 kali. Air itu ketika berubah menjadi bening seperti air aqua, maka minum selama 7 hari. Orang yang tidak punya keturunan kata Nabi, maka bisa diberikan keturunan oleh Allah. Orang yang punya penyakit tapi dia tidak tahu apa penyakitnya, semua dokter sudah tidak menemukan penyakitnya, suruh minum air ini kata Nabi selama 7 hari. Maka ketika dia tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka kesempatan di bulan April ini, selain tadi ada sunnah-sunnah, ada sholat-sunnah utama, bersamaan juga adalah bulan April dan bulan Nisan, maka usahakan ada air hujan langsung dari langit. Bagi yang sudah berkeluarga tidak punya keturunan, itu paling bagus dipakai. Kalau ada penyakit yang tidak bisa sembuh, coba minum air ini. Itu isyaratnya langsung, dan itu sudah dibuktikan para ulama. Kita bisa temukan di kitabnya Syekh Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Dunya. Kemudian saya wasiatkan ibu-ibu, saya selalu mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, ingin menjadi orang hebat, karir politiknya tidak tersandar, satu kuncinya, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Itu kunci. Iya, jangan katakan Pak Ustaz ini membela istri. Tidak, kita bisa melihat tokoh besar Indonesia, orang-orang hebat yang ada di Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Kita bisa pelajari. Soeharto orang hebat. Siapa yang tidak kenal beliau? Memegang tampuk pemerintahan dengan tangan besi. Tapi kapan dia bisa jatuh? Ketika Ibu Tini tidak ada di sisi. Habibie orang hebat. Siapa yang tidak mengerti? Dia lahir di Parepare, kebanggaan orang Sulawesi Selatan. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika Ibu Aini tidak ada di sisi. Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali jadi presiden, seorang panglima TNI, kurang mampu kehebatannya. Tapi kapan dia tidak bisa mengambil kebijakan yang betul-betul pas ketika Ibu Ani tidak ada di sisi. Rasulullah kapan dia drop betul ketika Khadijah tidak ada di sisi. Maka kunci kepemimpinan seorang laki-laki itu ada pada siapa yang mendampingi dia. Makanya saya tidak pernah terlalu kagum dengan seorang pemimpin laki-laki, karena pasti ada wanita hebat yang ada di sisi. Dan kuncinya, kuncinya betul itu. Dan agama mengajarkan untuk itu. Makanya kalau kita mau mendapatkan keberkahan rezeki dan keberkahan hidup dan kesuksesan hidup, cintai istrimu dengan sepenuh hati. Sebaliknya, kita bisa buktikan berapa banyak pimpinan pondok pesantren yang ada di luar sana hafal Al-Quran 30 juz,
ratusan bahkan ribuan hadis dia hafal. Setiap hari sholat 5 waktu. Kurang soleh apa nih? Tapi ketika dia berzina dengan santri, pasti dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan hina sehina-hinanya. Artinya apa? Yang menghafal Quran dan hadis saja bisa dihinakan karena perbuatannya, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu pelajaran. Makanya saya selalu menyampaikan, jika ingin hidupnya berkah dan mudah perjalanannya, cintai istrimu sepenuh hati. Karena doa istri 3 kali lebih cepat diijabah dibanding Rasul. Makanya ketika ada hajat, beritahu istri, nanti dia berdoa. Karena wanita sedang mengangkat tangannya, itu malaikat sudah berdoa. Tapi kalau ibu-ibu sudah berdoa setengah mati dan tidak terijabah, maka suruh bapaknya tambah istri supaya banyak berdoa. Tapi kayaknya ibu-ibu tidak sepakat. Ibu-ibu langsung protes. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, kalau ada masalah jangan dikasih masuk di media sosial, jangan dikasih masuk di Facebook. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai dunia kiamat, tidak ada malaikat yang diutus mencatat doa dalam Facebook, tidak ada. Yang ada mencatat doa dalam sholat. Itu makanya kalau ada masalahnya jangan dikasih masuk di Facebook. Banyak ibu-ibu bertengkar sama suaminya, langsung bikin status, aku menyesal. Ternyata kau begitu. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada Yuda di bawahnya menulis, langsung dia tulis, sabar saya, ini masalah. Ini awal perselingkuhan. Makanya hati-hati, kalau ada masalah ambil air wudhu, kemudian komunikasi langsung dengan Allah. Jangan berdoa di luar sholat kalau hal itu penting. Kenapa sholat kita dikasih? Karena itu handphone, komunikasi langsung dengan Allah. Karena doa menunggu hari Kamis dan hari Senin. Makanya kalau suaminya pacaran, jangan coba-coba pakai doa, langsung pakai sholat. Kalau suaminya pacaran hari Ahad, itu tidak dilapor. Berdoa baru dicatat. Hari Senin dicatat, hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya Nabi puasa hari Kamis karena di situ doa di stop. Makanya kalau pacaran hari Senin baru berdoa, itu baru dicatat malaikat, belum dilapor. Nanti bisa hari Rabu suaminya menikah, doanya belum di stop, masih dicatat. Ini makanya ada sholat. Sholat inilah jalur pintas. Makanya semua masalah pasti ada sholatnya. Orang mau melakukan perjalanan, sudah ada doa musafir yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa ada sholat sunnah musafir? Karena kalau doa masih menunggu tugas malaikat, tapi kalau sholat itu tidak pakai perantara. Kenapa ada sholat sunnah taubat padahal sudah ada doa taubat? Karena doa taubat menunggu pencatatan malaikat, tapi sholat taubat untuk komunikasi langsung sama dengan Tuhannya. Kenapa ada sholat sunnah hajat dan sudah ada doa hajat? Karena orang yang mau langsung bicara sama Allah gunakan sholat. Dari situlah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampur itu cuma sholat. Orang puasa nonton TV tidak batal puasanya, tapi orang sholat nonton TV pasti batal sholat. Orang haji nonton TV atau siaran langsung tidak batal hajinya, makan tidak batal, tapi sholat jangan coba-coba lakukan. Dari situlah ibadah satu-satunya yang tidak bisa bercampur itu cuma sholat, karena dia komunikasi langsung dengan Allah. Maka semua yang hadir ketika ada masalah ambil air wudhu kemudian berdoa di saat sujud terakhir. Jangan nanti selesai salam baru berdoa, karena pasti malaikat bilang terlambat kudus. Sudah waktu tadi bicara sama Allah, kenapa lagi selesai? Nah, ini kuncinya. Dari sinilah banyak orang keliru, nanti selesai salam baru berdoa. Padahal tempat berdoa yang paling bagus ketika kita dekat dengan Allah di saat sujud. Seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan mestinya mengambil wudhu, kemudian mengambil sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah. Karena Nabi mengatakan tidak ada orang yang beristirahat yang menyesal, karena pasti Allah memberi petunjuk. Ini kunci kehidupan yang diajarkan dalam agama. Sebenarnya inti halal bihalal bukan ceramah.
Karena inti halal bihalal halal adalah bersalam-salam. Karena banyak di antara kita ini baru ketemu. Sebenarnya cara ini hanya mengisi waktu sedikit untuk nasihat. Sebenarnya intinya halal bihalal adalah salam-salaman, saling memaafkan. Makanya tadi protokol mengatakan ada kesempatan nanti itu luar biasa, kita manfaatkan. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan. Ini wasiat guru kami dan juga sering saya wasiatkan bahwa dalam kehidupan ini satu kunci, maafkan kesalahan orang ketika orang itu salah. Tapi ketika kita salah maka minta maaf. Itu kunci ketenangan. Jadi yang salah itu ada bang, yang ini salah ilang ada bang, amang ini. Tapi yang komelo tidak ada susah, ci di bawah, ajak kesusai pada tahu-tahu, amang kampung. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ajak kesusai pada tahu-tahu, imam, ajak kesusai mamuta, kenapa ada bacaan cerita dongkok depan itu tahu. Makmum aja kesusah imam tak sampai tahu ayat nama aja tuh di masjid di mondri betul naroko do lakai aja kesusah ini tak iparenta dia di malanca baine aja kesusah lakai tak maka dia di gampang. Iya, ini kuncinya. Makanya saya sampaikan wanita kalau mau rezekinya mudah, gampang, mudahkan sedekah kepada suami. Siapa istri yang memudahkan sedekah ke suaminya, artinya sedekah berhubungan. Ketika suaminya minta, langsung kasih. Bahkan kalau istri yang menawarkan, itu rezekinya lebih mudah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa wanita yang kenapa? Siapa wanita atau istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya dan suaminya merasa ridho karena hubungan itu, maka wanita itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah sekali. Makanya bapak-bapak kalau mau kopi istrinya bila mau umrah saya pelajari dalam ilmu hikmah ini jadi masalah biasa saja memang. Kalau ada wanita mau berhubungan dengan suaminya berupa kopi-kopi suaminya dan tidak dihiraukan atau muncul permintaan, maka dia berontak aja mau berhubungan dari ke permintaan mereka. Maka ini lantai dan asal pada yang jual dia berteraca tanah ada juga jendela kakak jual dekat dia kongka anak teman pasti mau balik kongka kali muda tidak akan penuh. Yang kedua, jangan berhubungan di saat kita ngantuk. Kenapa? Anakmu tidak bisa bicara sampai umur 7 tahun belum bisa bicara. Ini karena anak 5 kelihatan air dan cagar kuya. Itu apa? Saya sering dibawakan anak-anak minta didoakan, belum bisa bicara Ustaz. Saya cuma kasih tahu satu kuncinya. Siapa yang berhubungan dalam keadaan ngantuk, pasti anaknya tidak bisa bicara. Lambat baru bisa bicara. Saya pernah baca bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Bahkan beliau meneliti, apa penelitiannya? Siapa yang berhubungan setelah salah satunya pernah bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun dan berhubungan secara nyata dengan pasangannya tanpa diantara dengan wudhu, ketika istrinya hamil, maka anaknya dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit air. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawarij dalam buku psikoterapi Al-Quran. Inilah kenapa orang tua kita dulu selalu mengajarkan aja musibah bedemu dari bedemu mancing kemudian dalam keadaan tenang. Maka yang dewasa kita berhubungan Allah sama anak, masyarakat kita berhubungan makutu anak. Ngerangin makanya pekanjak ini. Tapi ada tempat berhubungan yang paling bagus. Ada tempat berhubungan waktu yang paling bagus sesudah sholat duhur, sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu paling bagus. Generasi kita paling bagus di situ. Itu wasiatnya guru Profesor Dr. Quraisyihab kepada Profesor Dr. Arifudin di Bode. Kalau engkau berhubungan dan ternyata memang ada hadisnya,
Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu isyarat langsung. Tapi ada yang paling bagus saya dapatkan di kitabnya ini, Hujjatul Islam Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu Nabi bilang orang buka anak. Pas selesai pas berbuka puasa, sesudah minum air putih, sebelum makan apa-apa, kemudian berhubungan dengan pasangan. Ketika istrimu hamil di situ, maka anakmu bisa menjadi seorang ulama. Ini sudah lewat. Susah kalau makanya orang Bugis Sope, orang Bugis Sidra, orang Bugis Wajo, kadang-kadang dan Pindrang sebagian menikahkan anaknya selalu menjelang masuk Ramadan. Bahkan 1 minggu sebelum Ramadan dia masih menikahkan anaknya. Kenapa? Karena dia mencari anak keturunan nanti jadi ulama. Itu kunci. Tapi nanti bulan ini setelahnya ini yang terakhir, angka istilahnya atau sopeng ulet cipi. Denam Pak Putih itu benar Pak. Ulet cipi itu sebenarnya istilah orang tua kita dan itu benar. Kenapa? Uangnya dia sudah pakai di bulan Ramadan. Iya, nah pakai ini orang malam. Dia pernah sempat masa padan, dan dia sejauh ke jamaah haji. Maka melodi isolori. Jadi aku mampu bunting yang mengkorok cek dia mina semua aku kurang inuina. Dia nanti apa yasan mencipi, inuina. Karena ekonomi, makanya ke Haji Maimun Subair almarhumah Al-Ghafurlah mengatakan, ini pesan beliau, tidak ada dalam hadis, tapi ini bisa dipegang. Siapa yang tidak atau siapa yang sempit rezekinya di bulan April ini, maka itu alamat bahwa 1 tahun ke depan rezekinya akan susah. Tapi siapa yang mudah uangnya di bulan ini, maka itu alamat 1 tahun ke depan akan dimudahkan rezekinya. Jadi yang ulangi macipi-cipi balancata, macipi itu kali kasih tahu ke depan. Tapi yang kumalomo maka itu dimudahkan. Tidak ada dalam hadis, tapi itu ada di dalam ilmu hikmah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Karena saya diminta ceramah 1/2 jam, ini sudah lewat 5 menit. Jadi saya juga diminta untuk berdoa. Saya hanya ingin sampaikan salah satu ijazah doa yang diberikan oleh Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Daleh almarhum Al-Ghafurlah kepada salah satu ulama kita di Sengkang, dan saya mengambil langsung dari muridnya Guru Ta, bahwa ketika kita berdoa ada satu doa yang sangat masyhur tapi banyak orang tidak tahu, yakni doa sebujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Pesan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Daleh, ia pak dogangi mega atau mapala tapi mega ini sempati. Ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, singkat, jangan dilanjutkan. Lempang ukur Rabbana atina fid dunya hasanah, lempang decengakan nino tacinai minta di situ. Itu doa menurut Guru Ta, doa kosong. Itu cek kosong, tidak ada isinya, makanya disebut sebujakan. Karena semua yang ada di dunia bisa dimasukkan ke situ. Makanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah, lepangi tilawi ada tacinai untuk isi. Wabil akhirati hasanah, yona tilawi fid dunya hasanah, tilawi nan jadi decendok suri mondri aja kamu incalla ki gara-gara yang tilawi. Wakina azabannar, tilawi aja nagessa ki api neraka. Jika jabatan di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah, tinggal akhirnya jabatan itu. Wakina azabannar, tilawi aja tak pakai saya api neraka gara-gara yang tilawi. Makanya nak merasa tempat di tempat hakiki, maka nak bisa persilangan kega api, kega barat, kega awu, nampak kuat di bilang. Itu yang dijelaskan Guru Ta Kiai Abdul Rahman Abu Daleh. Sehingga dia mengatakan, magampang pandangan anak, tapi talekna magampang mereka. Tidak semua orang tahu. Kalau ada yang baca itu terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, maka di Guru Ta lu bagi dengan bisa. Makanya di dunia hasanah isi. Yang kau jabatan bupati minta di situ, makin gua kau bijak-bijak, yang kau mendengar yang kau tilawi di situ kunci. Itulah yang diajarkan oleh Guru Ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah agithna sari'an bi izzati Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa dinal jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini untuk menyambung silaturahmi Allah. Bukakan pintu keberkahan kami Allah, rahmati kami Allah. Ketika ada kesalahan dan hilang di antara kami Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkan kami menerima maaf dan pemaafan saudara dan sahabat kami ya Allah. Kami mohon rahmat dan maghfirah ya Allah. Kami mohon umur yang panjang ya Allah, lagi berkah ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, angkat semua penyakitnya sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah. Yang punya masalah ya Allah, angkat masalahnya ya Allah. Yang punya hajat ya Allah, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita